Horas Madihita. Salam. Jadi kita patut bersyukur pada hari ini kita bisa sama-sama merayakan hari ulang tahun 105 tahun Rumah Sakit HKBP di Balige ini. Yang kami hormati Opui Eporus, Ketua Dewan Pembina Yayasan Kesehatan, dan Amang Kadep selaku anggota Dewan Pembina di Yayasan Kesehatan yang telah berkenan hadir di acara pada pagi hingga siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Kabupaten Toba, ada Bapak Wakil Bupati Amang Tony Simanjunta, Amang yang mewakili Dandim, Amang yang mewakili Kapolres. Terima kasih Amang udah hadir, kami sangat mengapresiasi. Dan di sini juga kami lihat hadir Amang Preses, Amang Kepala Dinas Kesehatan, dan mungkin kami nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada para undangan sekalian, mitra kerja dari rumah sakit, dan secara khusus tamu kita dari Jepang, Mr. Masasan, thank you for your coming. Dan Bapak Ibu sekalian, 105 tahun bukan usia yang pendek. Seperti sampaikan Direktur tadi, banyak pergumulan dari mulai sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Dan kami melihat dinamika yang berkembang dalam perumah sakitan ini membawa kita kepada tantangan yang baru. Perkembangan akhir-akhir ini juga mengharuskan kita berbenah diri. Oleh karena itu kami berharap seluruh sivitas hospitalia di Rumah Sakit Umum HKBP Balige ini bisa melihat masalah ini supaya tetap bisa melayani dengan baik. Dan kami berharap juga bahwa rumah sakit ini terus mendukung program-program pemerintah, terutama di Toba. Kita melihat dari sejarahnya peranan Rumah Sakit HKBP Balige ini di Tapanuli Raya dan sekarang di Kabupaten Toba. Rumah sakit ini harus memberi warna, harus berkontribusi yang besar terhadap status kesehatan di Kabupaten Toba ini terutama. Dan salah satu yang menjadi ukuran yang kita lihat adalah bagaimanakah angka kematian ibu, angka kematian bayi di Toba ini. Oleh karena itu rumah sakit juga mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang ada di Kabupaten Toba dan sekitarnya, termasuk untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Toba untuk mempersiapkan masyarakat Tapanuli, masyarakat Toba ke depannya dalam menyongsong generasi emas 2045. Itulah harapan kami yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Direktur supaya tetap semangat dalam bekerja, dan apa yang dicapai selama ini kami apresiasi. Sudah akreditasi paripurna, ini luar biasa, dan sudah ada pengakuan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Ini tetap harus dipertahankan dan terus dikembangkan pelayanan yang lebih baik lagi. Kita ketahui sekarang ini kita berfokus pada pasien, jadi suatu patient center care. Teman-teman dokter, teman-teman perawat juga harus bisa menilai apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan
dari pasien itu termasuk preferensinya. Apa yang menjadi kebutuhan itu harus bisa didapatkan oleh seluruh pelayan. Kalau dia nggak perlu MRI, nggak usah di MRI gitu maksudnya. Apalah yang menjadi kebutuhannya. Jadi nggak ada overutilisasi, tapi betul-betul melayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari pasien-pasien itu. Dengan demikian kita akan meningkatkan yang namanya satisfaction rate di rumah sakit ini. Dan itulah membuktikan angka kenyamanan itu, membuktikan bahwa kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal lagi yang kami melihat bahwa kita ini agak spesifik ya, karena ada unsur spiritualitas di dalamnya. Oleh karena itu kami melihat bahwa ada perubahan epidemiologi dari penyakit. Sekarang ini akan meningkat perubahan penyakit metabolik dan degeneratif dan kardiovaskular. Penyakit-penyakit infeksi udah mulai menurun. Oleh karena itu rumah sakit ini juga harus bergerak proaktif dengan home care. Jadi kita lihat life expectancy orang-orang tua udah semakin banyak bisa dirawat dengan home care, dan kita punya punya rohaniawan di sini. Ada pendeta, diakones, Bible Pro, jadi bisa melakukan konseling pastoral, dan ini akan menjadi satu ciri khas yang bisa membangkitkan rumah sakit HKBP ini lebih baik lagi. Dari sisi Yayasan Kesehatan kami selalu mendukung dan sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh OPUI sebagai Ketua dan Pembina. Kami akan terus bekerja keras walaupun periodenya tinggal setahun lagi mungkin, tapi periode yang singkat ini kami tetaplah do the best gitu. Dan memang mungkin sebagai sedikit permintaan sama OPUI ya, kita lagi Amang Ketua Yayasan sudah membentuk kami sebagai ketua tim persiapan rumah sakit HKBP di Nainggolan, dan kami sangat berharap tahun depan, jadi usia rumah sakit Nainggolan ke 88 dia kembali eksis gitu. Ada setelah dia berdiri tahun 36, usia 88 tahun rumah sakit HKBP Nainggolan, kita lihat tahun depan akan eksis. Inilah harapan kami. Jadi kemarin pada waktu dari Dewan Pengawas BPJS datang sambil bercanda, dia tanya Dokter Bonar, jemaatnya HKBP berapa? 6 juta ya, kalau kali 10.000 per orang tiap tahun HKBP bisa membangun satu rumah sakit katanya gitu. Karena waktu itu cerita mereka dari Muhammadiyah dan mereka punya 144 rumah sakit dengan 400-an klinik Pratama. Dan kita udah melihat perkembangan di yayasan ini. Nah, paling tidak kalaupun kita tidak menambah, tapi yang udah pernah eksis kita akan jaga dulu untuk perkembangan selanjutnya. Kami dengar juga distrik Banten akan membuat dan yang lain-lain. Setiap distrik udah ada klinik Pratama dan ini membahagiakan kami. Jadi itulah harapan kami ke depannya, dan kami sangat mengapresiasi sebenarnya semua ini karena upaya OPUI Porus yang terus sangat intens dan sangat memberikan perhatian betul kepada kami di yayasan untuk terus ini berkembang. Jadi kami mendoakan Opung sehat-sehat terus supaya bisa pelayanan diakonia di bidang rumah sakitan ini dan pelayanan kesehatan lainnya bisa lebih meningkat lagi, dan ini menjadi harapan kita semua. Jadi mungkin tidak memperpanjang waktu, itulah yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi selamat kepada Bapak Direktur dan seluruh Sivitas Hospitalia di Rumah Sakit HKBP. Selamat ulang tahun 105 tahun. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, Tuhan membantu kita, dan tetaplah terus meningkatkan upaya pelayanan yang lebih humanis lagi terhadap masyarakat di sini. Dan semoga juga di samping rumah sakit ini, Kabupaten Toba ini juga diberkati oleh Tuhan. Jadi sekianlah kata sambutan kami mewakili ketua. Jadi mohon maaf juga dari ketua Letnan Jenderal Purnawirawan Isna Siburian nggak bisa hadir.
karena posisinya sebagai kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, jadi nggak punya waktu, jadi dia mohon maaf nggak bisa hadir. Jadi kami mewakili beliau dan ada teman-teman pengurus yayasan di sini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mulai Horas Madita Saluna.